Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi terdapat flow energi. Jadi energi itu asalnya sebenarnya dari matahari. Ini ya, light energy, matahari ya. Dari matahari, energi yaitu berupa energi cahaya. Kemudian energi cahaya ini ditangkap oleh tumbuhan dengan proses fotosintesis menjadi energi kimia. Jadi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia ini dimakan oleh binatang atau termasuk juga oleh manusia. Menjadi energi kimia yang tadinya dalam bentuk karbohidrat. Jadi produksi dari fotosintesis itu adalah karbohidrat menjadi bentuk lain, yaitu energi kimia dalam bentuk, bisa dalam bentuk karbohidrat, bisa dalam bentuk lemak, bisa dalam bentuk protein. Dan kemudian juga nanti hewan ini dimakan lagi oleh hewan lain, itu menjadi energinya dalam bentuk energi kimia, yaitu dalam bentuk daging atau lemak ya. Yang tadinya energi cahaya menjadi energi kimia, kemudian setelah energi kimia digunakan energinya tersebut oleh binatang untuk menjadi energi gerak dan panas. Jadi selalu ada energi panas, karena panas ini yang membuat terutama mamalia yang berdarah panas ya, untuk mempertahankan energi, termasuk oleh manusia. Jadi manusia bisa bertahan salah satunya karena ada energi panas yang dihasilkan dari pengolahan sumber energi tersebut gitu ya. Ini disebut dengan food chain and flow of energy. Jadi sumber dari semua energi itu sebetulnya adalah matahari. Ya. Matahari lah yang menjadi sumber dari semua energi yang berasal dari foton yang terdapat dalam sinar matahari. Oke. Sekarang kita lihat misalkan sumber energi yang biasa kita gunakan untuk menggerakkan kendaraan, yaitu BBM ya, atau bahan bakar minyak. Ada Pertalite, ada Pertamax. Itu sebetulnya apa? Sebetulnya itu juga berasal dari fosil atau bahan bakar fosil yang didapat dari tumbuhan ataupun hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Jadi ini berasal dari sini sebetulnya. Tapi yang mati jutaan tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya bahan bakar fosil tersebut itu juga mendapat energinya, energi kimia yang tersimpan di dalamnya itu berasal dari matahari. Tetapi matahari jutaan tahun yang lalu menjadi fosil, kemudian menjadi bahan bakar minyak yang digunakan untuk sumber energi bagi kendaraan. Nah, jadi sumber dari energi itu adalah matahari, foton yang terdapat dari matahari, yang diradiasikan, yang dipancarkan ke bumi. Sebab itu salah satu yang bisa membuat matinya seluruh kehidupan itu ketika matahari mati. Ketika matahari mati, maka tidak ada lagi sumber energi. Tumbuhan akan mati, tumbuhan mati, hewan akan mati karena hewan makan tumbuhan, dan kemudian juga manusia akan mati. Jadi salah satu skenario dari kiamat adalah matinya matahari. Dalam ilmu astronomi kita memahami bahwa matahari itu adalah satu bintang, dilahirkan dan juga akan mati. Dan ketika matahari mati, maka kehidupan pun akan mati. Sekian. Nah, di dalam tubuh karbohidrat ya, yang didapat dari makanan, ini C-nya 6, kita perhatikan ada C-nya 6 sebentar. C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah molekul karbon, ada 6 biji. Itu akan diubah menjadi glukosa, ini disebut di glukosa 6 fosfat. Kemudian menjadi
fruktosa 6 fosfat nanti akan dipecah menjadi dua, masing-masing 3 molekul karbon yang disebut dengan disral 3 fosfat. Jadi dari 6 molekul menjadi 3 molekul melepaskan energi. Energinya memerlukan, bukan melepaskan, memerlukan energi. Energinya dalam bentuk ATP, ya. Energinya dalam bentuk ATP. Nah, sebenarnya apa ATP itu? ATP itu adalah energy currency, alat tukar energi. ATP adalah satu molekul yang memiliki potensial energi yang tinggi. Molekul yang terdapat potensial energi yang terdapat dalam ATP itu yang digunakan untuk memindahkan energi. Untuk memindahkan energi dari atau digunakan dalam tubuh kita. Sebagaimana hanya kalau kita mau membeli sesuatu di Indonesia menggunakan rupiah, kalau di Amerika menggunakan dolar. Maka kalau dalam tubuh kita, agar kita memerlukan, agar tubuh kita bisa beraktivitas dengan normal, memerlukan energi. Ya. Energinya terdapat ditukarkan melalui ATP, adenosine trifosfat. Ya. Kita lihat ya, proses ini kalau dilanjutkan, glukosa 6 fosfat di dalam sel itu yang disebut dengan fosforilasi oksidatif atau rantai pernafasan. Rantai pernapasan, maka nanti akan menghasilkan ATP. Jadi rantai pernapasan dari mulai glukosa akhirnya pada hasil akhirnya ada memerlukan 2 ATP, tapi nanti akan menghasilkan 34 ATP melalui rantai pernapasan. Ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam kuliah-kuliah selanjutnya, dan kita peserta course tentang anti-aging ini harus paham ini, karena kita tahu hampir semua proses atau reaksi di dalam tubuh manusia tidak terlepas dari adanya proses untuk menghasilkan energi ini. Oke. Nah, tapi itu tadi glukosa. Bagaimana dengan yang lain ya? Jadi ini ada 3. Jadi sumber energi tubuh manusia itu 3 molekul ya, karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein yang berasal dari makanan. Dan makanan itu mengandung energi kimia yang berasal dari matahari ya, dengan proses tumbuhan itu dengan proses fotosintesis. Jadi tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu menangkap energi secara langsung dari matahari dan kemudian menyimpannya dalam bentuk energi kimia dalam molekul, dan molekul yang bisa digunakan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh yang tadi ya, ini kalau tadinya dalam bentuk, kalau dari makanan itu berbentuk glukosa ya, maka menjadi piruvat asetil koenzim A, masuk ke Krebs cycle, kemudian melalui proses fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria akan menghasilkan CO2, H2O, CO2, H2O, dan ATP ya, ada 3, CO2, H2O, dan ATP. Bagaimana protein? Protein juga sama. Protein nanti akan dipecah menjadi asam amino dipecah menjadi asetil koenzim A, masuk Krebs cycle, itu akan menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. ATP ini yang mengandung energi yang tinggi. Kalau lipid, prosesnya melalui proses yang disebut dengan beta oksidasi. Kalau karbohidrat atau glukosa melalui proses disebut dengan glikolisis, ya, glycolytic. Kalau lemak, lipid
itu melalui proses pemecahan asam lemak yang disebut dengan beta oksidasi. Nanti sama ujungnya, kita mengkonsumsi apapun, protein, lemak, dan karbohidrat, ujungnya akan menjadi asetilkoenzim A terlebih dahulu, dan kemudian asetilkoenzim A masuk ke dalam proses yang disebut dengan Krebs cycle, kemudian mengalami proses respirasi rantai pernapasan atau fosforilasi oksidatif, ujungnya menghasilkan ATP. ATP ini yang menjadi energy currency, ya, alat tukar energi dalam tubuh kita tanpa CO2 dan H2O. Nah, disinilah yang jadi masalah. Dalam proses pembuatan ATP itu akan selalu dihasilkan energi bebas dan juga dihasilkan radikal bebas, O2 radikal. Karena tidak semua bisa optimal menjadi sempurna menjadi H2O semua. Selalu dihasilkan radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang kemudian akan menyebabkan proses penuaan. Oleh sebab itu, makin banyak seseorang makan, maka akan makin banyak dihasilkan ATP, sekaligus juga akan dihasilkan radikal bebas. Ya. Oleh sebab itu, salah satu teori penuaan menyebutkan bahwa penuaan bisa terjadi atau bisa dihambat bahkan dengan restriksi energi. Ketika seseorang asupan makan dikurangi, radikal bebas yang dihasilkan juga dikurangi, dan kemudian juga proses aging atau penuaan juga akan menjadi lebih lambat. Sebab itu, ini memang tubuh manusia memang dirancang. Kalau kita lihat reaksi ini, berarti memang kita itu dirancang untuk tua. Setiap kita makan dihasilkan ATP dan juga dihasilkan radikal bebas. Artinya proses penuaan akan terus terjadi. Namun kemudian tubuh memiliki satu mekanisme untuk mencegah radikal bebas itu, meredam radikal bebas itu dengan yang disebut dengan antioksidan, dan antioksidan itu yang kemudian meredam fungsinya, ya, meredam radikal bebas agar tidak menimbulkan kerusakan lebih jauh. Ini merupakan hierarki dari biomolekul, ya, yang tadinya dalam bentuk unsur sulfur, fosfat, nitrogen, kalsium, kalium, oksigen, hidrogen, magnesium, Fe, kemudian dibentuk oleh tumbuhan, ini menjadi bentuk glukosa, ya, asam amino, ya, asam amino, asam nukleat, dan asam lemak masuk ke dalam tubuh manusia. Ini bisa diabsorpsi oleh tubuh manusia dalam usus, kemudian menjadi molekul yang sedikit lebih besar. Di DNA ada tiamin, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kemudian juga bisa membentuk asam lemak, gliserol. Polar group ini yang menjadi nantinya protein, asam amino. Kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks, DNA, RNA, lemak, protein, dan akhirnya membentuk satu bagian sel, ya, bagian dari sel yang sangat kompleks, membran sel, ya, kemudian ribosom, kromosom, dan peptidoglikan. Nah, jadi di dalam tubuh sendiri itu kan tadi cerita dari luar ke dalam, bagaimana tubuh mengekstrak energi. Ternyata proses mengekstrak, mengambil energi dan kemudian memerlukan energi, mengambil energi dan mengeluarkan energi itu terjadi setiap saat dalam tubuh kita. Sebagai contoh, misalkan ketika kita makan karbohidrat yang berasal misalkan dari mie atau nasi, maka karbohidrat yang tadinya terdiri dari amilum atau zat tepung akan dipecah menjadi glukosa dalam usus halus, ya. Usus halus diserap sebagai glukosa, diabsorpsi di dalam tubuh, dan itu pemecahan molekul yang kompleks menjadi sederhana menjadi glukosa itu memerlukan energi.
Nanti di dalam tubuh glukosa ini akan dibentuk menjadi karbohidrat lagi, menjadi zat tepung lagi yang menjadi bagian dari membran sel, ya. Dan itu memerlukan energi. Jadi ada proses untuk membutuhkan energi dan proses mengeluarkan energi. Contoh di sini dalam gambar ini, store nutrient, ingested food, solar photon. Jadi ini adalah proses untuk mengekstrak energi. Ketika kita mengkonsumsi makanan, maka akan didapatkan catabolic reaction, ya, pemecahan, reaksi pemecahan itu akan menghasilkan energi, ya. Diperlukan ATP di sini. Sebagaimana halnya juga kalau kita misalkan simpanan lemak yang ada dalam tubuh kita, kemudian kita berolahraga, artinya lemak dalam tubuh kita akan dipecah menjadi asam lemak, dan asam lemaknya akan digunakan sebagai sumber energi. Itu adalah exergonic reaction, ya. Catabolic reaction, ya, reaksi katabolik. Itu akan menghasilkan ATP. Bukan hanya ATP yang dihasilkan, tapi juga dihasilkan H2O dan CO2. Khusus untuk protein akan juga ditambah dengan NH3, ya. Nah, kemudian misalkan tadi, ya, asam lemak, trigliserida diubah menjadi asam lemak dipecah menjadi untuk menghasilkan ATP, ya. Nah, tapi dari molekul hasil pemecahan itu bisa dibentuk juga menjadi molekul yang lebih besar. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Itu menghasilkan ATP. Tapi kalau kita ingin membentuk dalam tubuh kita, membentuk asam lemak menjadi trigliserida kembali, itu memerlukan ATP. Jadi gitu, ya. Selalu ada proses menghasilkan energi dan menggunakan energi. Ini yang disebut dengan anabolic reaction. Contoh anabolic reaction adalah pembentukan membran sel, ya, yang berasal dari glukosa untuk menjadi karbohidrat yang lebih kompleks, misalkan, atau glikopeptida misalkan, ya. Itu adalah reaksi anabolik yang memerlukan ATP. Pembentukan trigliserida dari asam lemak dan gliserol itu juga memerlukan ATP. Tetapi yang sebaliknya menghasilkan mengeluarkan ATP. Jadi kalau trigliserida dipecah menjadi asam lemak, itu akan menghasilkan ATP. Tetapi dari asam lemak dan gliserol diubah menjadi trigliserida, itu memerlukan ATP. Selalu begitu, ya. Dan proses itu terjadi setiap waktu. Jadi bayangkan, ya, kita mendapatkan dari makanan yang molekulnya kompleks dalam bentuk protein dipecah menjadi asam lemak, menjadi asam amino agar bisa masuk ke dalam sel usus. Setelah menjadi asam amino di dalam tubuh diubah lagi menjadi protein sesuai kebutuhan tubuh. Asam amino ada 22 diubah menjadi protein dalam bentuk hormon, ya. Estrogen, progesteron, testosteron, insulin, ya. Kemudian ketika hormon itu digunakan, itu akan dipecah lagi, ya, menjadi asam amino lagi. Jadi seperti itu setiap saat kita menghasilkan energi dan memerlukan energi, tetapi berarti kita memerlukan terus-menerus pasokan energi dari luar yang berasal dari makanan. Jadi ada interconvert different form of energy, dari mulai potensial energi yang terdapat di sinar matahari dan juga zat gizi, ya. Karena dari sini sumber kita dari zat gizi, itu mengandung potensial energi. Kemudian chemical transformation within the cell, ditransformasikan menjadi dalam bentuk yang bisa digunakan di dalam sel. Ini disebut energy transduction, ya, agar bisa digunakan oleh sel, ya.
Jadi energi kimia yang terdapat dalam tumbuhan ini akan diubah menjadi ATP di sini. Dan kemudian setelah itu dipecah. Kemudian jadi dalam bentuk, mohon maaf, dalam bentuk molekul kimia yang bisa digunakan dalam tubuh, ya. Baik itu dalam bentuk glukos, dalam bentuk asam amino, ya. Dan kemudian setelah itu dipecah menghasilkan ATP, ya. Di sini baru menghasilkan ATP, CO2, H2O panas, ya. Jadi hasilkan juga ATP di sini. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dalam proses aging akan selalu terjadi selama tubuh manusia memerlukan energi yang berasal dari makanan, ya. Jadi makin banyak seseorang makan, maka akan lebih banyak dihasilkan ATP, artinya akan lebih banyak dihasilkan radikal bebas, sehingga proses aging menjadi lebih cepat. Demikian mungkin kuliah saya tentang The Origin of Energy. Ini adalah kuliah yang mudah-mudahan membuka wawasan kita semua bahwa ternyata dalam keseharian kita tidak lepas dari energi yang sumbernya berasal dari matahari. Termasuk kita tidak bisa bergerak kemana-mana kalau tidak ada minyak bumi, dan minyak bumi ternyata mengandung energi kimia yang disimpan oleh fosil yang ribuan tahun yang lalu, yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati, ya, ribuan tahun yang lalu. Demikian kuliah saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.